Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Reaksi Realitas, yang mana kalian akan mendapatkan informasi baru, berita baru, dan tentunya masih hangat diperbincangkan. Pada video sebelumnya, kami telah membahas tentang konflik antara Iran dan Israel, yang mana dengan adanya konflik tersebut mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Dan kerugian ini bukan hanya dialami di Indonesia saja, oleh negara Indonesia saja, melainkan seluruh dunia internasional juga mengalami kerugian yang diakibatkan oleh konflik yang terjadi di Iran dan Israel. Dilansir dalam politik Asia, konflik Iran-Israel ada dampaknya terhadap ekonomi global. Pasar keuangan sempat panik setelah munculnya berita ada serangan Iran ke Israel. Setelah serangan besar-besaran, itu hampir seluruhnya berhasil dicegati. Para investor bernapas lega, setidaknya untuk saat ini. Kemampuan situasi geopolitik di Timur Tengah memburuk. Hal ini dapat dilihat pada gerakan harga minyak di pasaran dunia. Kurva harga minyak ibarat kurva demam ekonomi global sebelum serangan Iran ke Israel. Ketakutan akan eskalasi di Timur Tengah sudah menaik harga minyak mentah sekitar 10%. Menurut pakar bahan mentah Jorge Leon dari Rystad Energy, perusahaan konsultan energi di Oslo, peningkatan ini hampir seluruh disebabkan oleh konflik yang sedang berlangsung. Secara umum, kenaikan harga minyak sebesar 10% akan meningkatkan inflasi umum di negara maju sebesar 0,1 hingga 0,2%. Oleh karena itu, kenaikan harga minyak pada bulan lalu akan meningkatkan inflasi umum di negara-negara tersebut sebesar 0,1%, kata Nael Sering, kepala ekonomi di Capital Economists. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama video kali ini. Ini perang Iran Israel tuh sebenarnya sangat disayangkan ya. Dan ini tuh bikin kalian boncos. Gua rasa gue nggak perlu ngeliput perangnya, tapi dampaknya tuh kesannya kayak nggak banyak yang diuntungkan. Kemungkinan harga minyak naik, rupiah melemah, dan kalau kalian yang pegang investment high risk asset kayak saham, bitcoin, itu pasti kena dampaknya. Soalnya kejadian-kejadian kayak gini itu yang namanya black swan event. Kenapa black swan? Karena angsa hitam tuh langka banget, dan perang, covid, gini-gini tuh nggak bisa diprediksi. Kejadian gede yang tiba-tiba bikin ekonomi atau bahkan sampai aset instrumen investasi itu gerakannya amburadul. Dan event black swan ini di beberapa puluh tahun terakhir itu emang selalu dampaknya negatif. Dari bubble crash, COVID, Rusia, Ukraine. Karena peristiwa ini bikin investor takut pindahin dari aset beresiko ke aset-aset yang lebih nggak beresiko. Makanya dolar menguat. Investasi yang kategori safe haven, kayak emas contohnya, kan lihat harganya sekarang lagi kayak gimana. Jadi emang duit kita tuh harus kita analisa berdasarkan situasi makroekonomi. Tapi ini balik lagi ke profil resiko masing-masing. Apalagi kalau kalian tipe yang holdernya long term banget. Tapi generally kalau market lagi volatile kayak gini, kalian bisa coba yang lebih pasif dan aman-aman dulu aja. Ya no brainer salah satu yang lagi gue collab itu sama Nonovest, karena mereka ada fitur flexible staking. Kalian cukup taruh duit aja, nggak dikunci, nggak perlu diapa-apain. Itu bisa dapat untungnya tiap hari dan dapat sampai 5% net per tahun. Bener-bener modal top up doang. Kalau kalian berani dan mau serok di saat-saat kayak gini, Nonovest juga ada kripto, saham US, sama bahkan gold. Jadi kalian bisa ambil instrumen yang high risk maupun low risk. Kalau mau cobain bisa pakai kode gua NaNoRaymond. Dan ini app aman, diawasi Bapepti, sertifikasi ISO dari CAN, sama perlindungan risiko cybercrime dari asuransi Sinaramas. Jadi aman sama Nano. Cuma ada satu kubu kalau ngeliat event kayak gini, Black Swan justru dilihat sebagai opportunity. Justru serok pas harga-harga lagi murah. Tapi analoginya ini kita lagi coba nangkap dan prediksi pisaunya jatuh sampai mana. Jadi, do your own research. Menurut kalian gimana soal perang Iran-Israel ini dan dampaknya ke investasi kalian kayak gimana? Jangan-jangan yang boncos miliaran. Iran serang Israel pakai ratusan roket. Ini bikin market berdarah-darah. Kira-kira jam 2 malam subuh tadi pagi, Iran mengirim roket ke Tel Aviv. Tel Aviv adalah kota penting, pusat pemerintahannya Israel juga. Begitu rudal Iran nyampe di Israel, harga minyak langsung loncat dari 66,5 dolar ya, jadi 71 dolar. Loncatnya cepat sekali. Buat teman-teman di Indonesia ngefek juga ya. Pertamax turbo baru turun 1 Oktober, malamnya harga minyak langsung loncat lagi. Kita lihat sama-sama lah kapan harga BBM Indonesia terpaksa naik lagi. Eskalasi di Timur Tengah yang memanas ini harusnya ada imbas ke market. Dow Jones langsung minus, Nasdaq juga langsung minus. Di detik bom itu nyampe di Tel Aviv. Market Asia dibuka mix, Jepang minus tapi Hong Kong plus ya. Ya Singapura plus dikit lah. IHSG Indonesia hari ini minus 1%. Tapi kalau kita cermati sama-sama, hanya DXY atau US Dollar Index yang naiknya cukup signifikan dalam 2-3 hari terakhir. Sementara emas nggak terlalu berubah. Ya memang XAU atau emas sekarang tuh di titik tertingginya.
Sudah semingguan ini harga emas itu 2.661. Di situ-situ aja tuh, belum kemana-mana. Seolah-olah XAU ini sudah price in. Pelaku pasar sudah mengantisipasi serangan Iran ke Israel. Iran sudah ngasih clue dengan memasang bendera merah bahwa mereka siap untuk perang gitu kan. Sebelum insiden roketnya Iran masuk sampai ke Israel, Bitcoin malah sudah 2 hari turun dalam. Kemungkinan besar ini efek dari akhir minggu kemarin yang mana Israel nyerang petinggi Hizbullah di Lebanon ya. Middle East semakin panas, otomatis harga minyak pasti naik, akan ngefek juga ke harga XAU. US dollar index semakin menguat. Buat teman-teman yang main forex harap berhati-hati, pasang stop loss ketat, bener-bener pahami rasionya, jangan buka posisi terlalu banyak karena anything can happen dalam market seperti sekarang. Terakhir kita cek komposit indeks kita atau IHSG. IHSG sudah turun cukup dalam 2 minggu terakhir dari all time high-nya di 7.500, sekarang indeks kita di 7.500-an. So teman-teman, yang paling saya takutkan dari konflik yang terus memanas ini akan ngefek ke harga komoditi. BBM makin mahal itu akan memberikan tekanan untuk konsumsi dalam negeri kita. Tetapi untuk sektor komoditi yang lain, ya Indonesia mau suka nggak suka akan mendapatkan keuntungan karena harga komoditi akan naik juga. Tapi kenapa sih harus perang? Bukannya Amerika juga udah dipusingkan dengan masalah dalam negerinya dia, inflasi, takut resesi. Kenapa sih malah harus perang? Jadi gini, ada teori konspirasi yang mengatakan kalau ekonomi sudah berat, Amerika butuh perang. Kenapa? Karena industri senjata mereka sangat-sangat advance. Ini kan memicu perputaran uang dan penyerapan tenaga kerja. Suka nggak suka isunya seperti itu. Menurut opini pribadi saya, highlight ya, opini pribadi saya. Industri senjata dibikin bagus, kita printing money, kita injek ke bisnis senjata dibuat, dikirim rudal-rudal dan senjata tempur ke negara lain. Kita buang di sana. Jadi tidak akan inflasi di negara yang printing money itu. Tapi korbannya adalah negara lain yang kena perang. Setelah perang selesai, negara yang kalah akan dihutangin oleh negara yang menang. Tentunya printing money lagi kan dari sini kan. Setelah itu negara yang kalah perang ini akan membayar utangnya dengan cara mengirimkan komoditinya dan dibayar pakai mata uang si negara pemenang. So itu teori konspirasinya kenapa sih harus perang. Sekali lagi, itu opini pribadi saya yang suka teori konspirasi. Menurut teman-teman gimana? Setuju apa enggak? Yuk sama-sama bahas di kolom komentar. Bye-bye. Apa sih dampak dari konflik Iran dan juga Israel kepada ekonomi Indonesia dan juga global? Welcome to Gibranomics. Kondisi geopolitik global semakin tak menentu setelah Iran melancarkan serangan balasan kepada Israel. Tentu akan berdampak kepada perekonomian global dan Indonesia. Dampak pertama, harga minyak mentah memanas. Terpantau harga minyak mentah Brent dan WTI mengalami kenaikan sebagai dampak kekhawatiran terhadap perang Iran versus Israel. Letak Iran yang berada di Selat Hormuz menjadikan Iran salah satu negara yang memiliki pengaruh cukup besar kepada rantai pasok minyak global. Jika pasokan minyak global terganggu, maka akan berdampak terhadap trade balance atau neraca perdagangan Indonesia. Kenaikan harga minyak mentah dunia akan berdampak terhadap Indonesia sebagai negara net importir minyak. Harga komoditas minyak mentah yang naik akan sangat berdampak terhadap subsidi energi. Dan jika terjadi peningkatan jumlah subsidi energi, maka akan berdampak kepada defisit anggaran pendapatan dan belanja negara. Makanya tuh kemarin Bu Sri Mul langsung rapat dengan jajaran Kementerian Keuangan guna mengantisipasi dampaknya kepada ekonomi domestik. Bu Sri Mulyani juga mengatakan kalau APBN masih akan menjadi instrumen penting dalam menghadapi gejolak dan dinamika global. Kedua, ancaman tekanan inflasi. Kenaikan harga komoditas minyak mentah akan berdampak dengan kenaikan inflasi. Amerika Serikat mencatatkan inflasi di bulan Maret 2024 sebesar 3,5%. Angka ini naik dari angka 3,2% di bulan Februari. Jika inflasi tak kunjung mereda seperti target The Fed di angka 2%, tentu masih akan terbuka peluang bagi The Fed untuk mempertahankan atau bahkan menaikkan tingkat suku bunga acuannya. Tercermin juga era suku bunga tinggi itu masih terjadi di Indonesia, di mana Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga acuannya di level 6%. Ketiga, IHSG berpeluang fluktuatif. Karena uncertainty yang terjadi secara global akibat tensi geopolitik, maka investor akan cenderung wait and see dan juga mencari aset-aset kelas yang cenderung aman dan juga outflow dari aset-aset high risk seperti pasar saham. Dan juga pergerakan indeks domestik mungkin akan cenderung bergerak sideways. Tapi kalau kita lihat fundamental ekonomi Indonesia masih relatif solid. Dari posisi cadangan devisa yang di atas 140 miliar US dollar, tapi tentu harus ada penyesuaian kebijakan fiskal yang antisipatif dan juga adaptif terhadap kondisi global dan juga domestik. Minyak Iran itu banyak digunakan oleh Cina. Karena Cina adalah negara yang masih sangat membutuhkan energi minyak yang lebih murah. Dan itu didapatkan dari Iran. Kalau Iran dalam kondisi hancur, maka yang rugi itu adalah negara-negara besar. Rusia, kemudian Cina. Kita tarik 2-3 tahun ke belakang, itu kan ada latihan perang yang intensif itu antara Iran dengan Cina. Itu kan suatu fenomena yang kita tidak bisa pungkiri dalam kondisi yang masih damai gitu ya. Dua negara besar itu melakukan latihan perang di Teluk Persia. Padahal Teluk Persia itu adalah wilayah yang paling sensitif. Jadi kalau Iran membawa
sekutunya ke wilayah itu juga ada tanda-tanda juga pamer kekuatan. Kapal-kapal perang Cina itu juga sudah mulai masuk di kawasan Timur Tengah ya. Yang itu sewaktu-waktu apabila kepentingannya terganggu, itu juga mudah sekali digerakkan. Nah, kalau kita lihat kondisi terakhir Cina itu pasca mundurnya Amerika dari kawasan itu, Cina masuk ya ke wilayah kawasan Timur Tengah. Jadi kalau filosofinya Cina itu kan ketika musuh itu maju, dia mundur. Begitu musuh mundur, dia akan maju menguasai wilayah itu. Dan ketika wilayah itu dikuasai secara ekonomi, maka Cina juga harus bisa mempertahankan secara militer, karena itu menyangkut masa depannya. Dari sisi perekonomian, tentu kita melihat terjadi lonjakan harga minyak akibat serangan Israel ke kedutaan Iran di Damaskus dan juga terhadap retaliasi yang dilakukan oleh Iran. Dari segi ekonomi, Laut Merah dan Selat Hormuz itu menjadi penting, terutama karena Selat Hormuz itu 33.000 kapal minyak dan Laut Merah itu sekitar 27.000 dan peningkatan freight cost itu menjadi salah satu hal yang harus dimitigasi. Secara fundamental perekonomian Indonesia tumbuh solid 5% dengan inflasi dalam rentang 2,5 plus minus 1%. Neraca perdagangan masih surplus dan cadangan devisa tadi disampaikan masih sekitar 136 miliar US dollar. Dari segi pasar keuangan, dolar indeks mengalami penguatan di tengah rilis data ekonomi Amerika yang menunjukkan penguatan. Kemudian eskalasi tentu meningkatkan ketidakpastian. Dan tentu yang harus kita mitigasi adalah beralihnya aset ke safe haven, dalam hal ini US dollar, emas, nikel juga mengalami kenaikan. Nah, nilai tukar dan indeks harga saham itu juga mengalami pelemahan secara global. Terima kasih telah menonton berita dari kami. Untuk selebihnya kami kembalikan kepada kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi baru, berita baru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.